Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di antara kondisi atau masa yang sangat diperhatikan oleh syariat ialah masa muda. Syariat memberikan perhatian khusus terhadap masa muda seseorang. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tentang 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak, matahari akan didekatkan dalam jarak 1 mil, sehingga manusia pada hari itu sangat kewalahan dan berdesak-desakan. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwa manusia tatkala itu tidak memiliki tempat untuk berdiri kecuali tempat yang mereka pijak kala itu. Dekatnya matahari dari bulu manusia membuat keringat masing-masing mereka bercucuran. Meskipun kondisi demikian, ada beberapa golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan selain naungannya. Di antara orang yang mendapatkan naungan tersebut adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syabun nasha'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Rabb-Nya. Inilah pemuda yang spesial, pemuda yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menyebutkan para pemuda di zaman sekarang ini, mereka menghabiskan masa muda mereka untuk bersenang-senang, bergembira belaka, berfoya-foya, bahkan melampiaskan syahwat mereka. Akan tetapi berbeda dengan pemuda yang menghabiskan masa muda mereka untuk ketaatan dan ibadah kepada Rabb-Nya, maka dialah pemuda spesial tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa saking begitu spesialnya masa muda, sampai-sampai masa muda ini akan ditanya pada hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa madza 'amila fima 'alima." Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi rohnya sehingga dia ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Perhatikanlah sabda Nabi Muhammad SAW ini. Setelah Nabi Muhammad
menyebutkan tentang umur secara umum, beliau menyebutkan tentang masa muda secara khusus. Kita tentu tahu bahwa masa muda merupakan bagian daripada umur. Akan tetapi, karena masa muda ini adalah masa yang spesial, masa yang akan ditanya oleh Allah kelak, sehingga dia disebutkan secara khusus. Mengapa masa muda adalah masa yang spesial? Karena masa muda adalah masa di mana seseorang mencapai kekuatan terbaiknya. Masa muda adalah masa di mana seseorang mencapai puncak dari kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa shaybah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah telah menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kalian setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kalian setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Selain itu, masa muda merupakan masa yang spesial karena masa muda merupakan masa yang paling panjang di antara masa yang akan dilalui setiap orang. Sebagian ulama mengatakan bahwa masa muda seseorang itu dimulai sejak dia balik hingga berumur 40 tahun. Jika seseorang rata-rata balik pada umur 15 tahun, maka masa muda seseorang bisa mencapai kurang 25 tahun. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa masa muda seseorang itu dimulai sejak dia balik hingga berumur 50 tahun. Sehingga masa muda dalam pandangan ini bisa mencapai 35 tahun. Intinya, masa muda merupakan masa yang spesial karena waktunya sangat panjang. Seseorang dalam masa mudanya bisa melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Jika seseorang menjadikan masa mudanya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sungguh menyedihkan tak kala kita melihat para pemuda di zaman sekarang ini. Mereka terombang-ambing di dalam tujuan yang tidak pasti. Mereka terombang-ambing di dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kegelapan, dan jauh dari nilai-nilai Islam. Bahkan sebagian dari mereka banyak yang melakukan zina, berpacaran, meminum minuman yang haram, merokok, bahkan durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ketahuilah bahwa setan dan iblis menjadikan anak-anak muda sebagai target utama mereka untuk menjalankan misi musuh mereka. Sebagaimana yang kita tahu bahwa seseorang dia akan berjalan di masa tuanya sebagaimana dia berjalan di masa mudanya. Maka tak kalah seseorang itu di masa mudanya bimbang terus-menerus melakukan kemaksiatan, maka dia khawatirkan di masa tuanya dia terus melakukan keburukan yang dia lakukan di masa mudanya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, yansha'u nasil fityani ala ma kana awadahu abu. Sesungguhnya anak muda berkembang sesuai dengan apa yang dibiasakan ayahnya. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang contoh-contoh pemuda yang luar biasa, yang dimana masa muda mereka dijadikan sebagai sarana untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tegar dalam menghadapi segala macam ujian, rintangan dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Di antara kisah pemuda yang Allah abadikan di dalam Al-Quran ialah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang digoda dengan godaan yang luar biasa, yang mungkin tidak satupun dari kita bisa menghadapi godaan tersebut, yaitu Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, dan kecantikannya itu menjadi lambang kecantikan pada saat itu. Nabi Yusuf alaihissalam digoda di dalam tempat yang tertutup, yang tidak ada seorang pun yang bisa melihat mereka berdua, dan pintu-pintu terkunci rapat. Ketika sahabat Nabi Yusuf alaihissalam bangkit, tergerak, namun karena ketakwaannya kepada Allah
Nabi Yusuf bisa lari dari godaan yang berat itu. Dan dia pun meninggalkan Zulaikha, seorang wanita yang menggodanya. Ketika Nabi Yusuf lari dari godaan Zulaikha, maka berita tersebut menjadi buah bibir di kalangan wanita di kota Mesir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawi fataha an nafsi qad shaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin." Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz telah merayu pemudanya untuk menundukkannya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu sangatlah mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini Allah menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang pemuda. Allah mencontohkan bagaimana seorang pemuda yang diberi ujian yang sangat berat, bahwa yang Allah sampai-sampai Allah telah menjadikannya sebagai contoh bagi anak-anak muda di zaman sekarang ini. Bahwasanya telah ada seorang yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Dialah Nabi Yusuf alaihissalam, diselamatkan oleh Allah karena keikhlasan dan ketakwaannya. Namun kita tahu, anak-anak muda di zaman sekarang ini diberi ujian dengan ujian yang lebih ringan. Masih banyak dari mereka yang belum mampu menghadapi ujian tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fa astaghfiruhu innahu huwal